Ya, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan tak lupa selawat beriringan salam sama-sama kita ucapkan kehadirat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala adanya. Baik, hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis isu kontemporer perilaku bullying di sekolah dasar. Kami dari kelompok 4, Angkatan ke-18, Latsar CPNS 2025, Badan Penyelenggara BDK Medan. Kami akan memaparkan materi kami. Yang pertama, anggota kami yang pertama ada 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Sahri. Yang kedua ada Amri Fahrian. Dan yang ketiga ada Muhammad Farid Isnaini. Yang keempat ada Muhammad Rizky Padilla. Dan yang kelima ada Rika Kairani. Baik, untuk selanjutnya materi dibawakan oleh rekan kami, yaitu Amri Fahrian. Kepada rekan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Langsung saja kita masuk ke materi tentang bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan merupakan salah satu isu kontemporer yang masih sering terjadi dalam pendidikan, terutama di tingkat madrasah ibtidaiyah hingga sampai ke aliyah. Perilaku ini didefinisikan sebagai tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun sosial, yang dilakukan secara sengaja, berulang kali dengan tujuan yang menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain yang dianggap lebih lemah. Tidak hanya dalam bentuk interaksi langsung, bullying juga dapat terjadi di ruang digital melalui media sosial dan komunikasi daring. Bullying sering dianggap sekadar kenakalan anak-anak, padahal sesungguhnya tindakan ini merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak luas terhadap perkembangan psikologis, emosional, sosial, bahkan akademik peserta didik. Urgensi inilah yang membuat kajian tentang bullying di madrasah perlu terus dilakukan dengan memahami latar belakang, bentuk, faktor penyebab, dampak, serta peran berbagai pihak dalam pencegahannya. Kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Lanjut ke slide kedua. Selanjutnya tentang definisi dan karakteristik bullying. Bullying dapat didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Ada tiga karakter, ada tiga karakteristik yang membedakan antara bullying dengan konflik biasa, yaitu yang pertama ada ketidaksinambungan kekuatan. Tentunya pelaku merasa memiliki kelebihan tertentu, baik secara fisik, status sosial, maupun pengaruh dibanding korban. Yang kedua, niat untuk menyakiti. Tindakan dilakukan dengan untuk melukai, sengaja untuk melukai atau merendahkan atau mengintimidasi korban. Yang ketiga ada pengulangan atau repetisi. Jadi bullying ini dilakukan bukan hanya sekali, tapi berkelanjutan, terus berulang-ulang. Bukan sekedar kenakalan, jadi bullying ini juga memiliki pola dan dampak yang berbeda-beda dari konflik biasa. Ini memerlukan intervensi yang spesifik dan terencana. Membedakan bullying dari interaksi konflik biasa adalah kunci untuk penanganan yang efektif. Baik, nah, cuman segitu dari saya, materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Amri. Kemudian untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami, yaitu Muhammad Farid Isnaini
kepada rekan kami persilakan. Terima kasih pada moderator. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu fenomena bullying, yaitu terkait dengan jenis-jenis dan modus operandi di sekolah dasar, khusus di madrasah ibtidaiyah. Yang pertama kita bahas yaitu jenis bullying. Jenis bullying secara umum ada 4. Yang pertama bullying fisik, yang kedua verbal, yang ketiga sosial, yang keempat cyber. Kita masuki yang pertama, yaitu bullying secara fisik. Jadi bullying secara fisik ini bisa kita definisikan, kita artikan sebagai tindakan penindasan yang melibatkan kontak fisik langsung untuk menyakiti korban. Contohnya bisa kita lihat di slide, yaitu ada pukulan, tendangan, dorongan, bisa juga menjambak atau menginjak kaki, atau bisa juga menghancurkan atau merusak barang milik korban. Itu termasuk jenis bullying secara fisik. Kemudian jenis bullying yang kedua yaitu secara verbal. Jenis bullying secara verbal ini adalah bullying atau perundungan yang dilakukan melalui kata-kata, yang mana kata-kata ini bisa menyakiti hati atau perasaan orang yang dibully atau korban. Contohnya di slide ada ejekan, hinaan, ancaman, gosip, kemudian mengancam secara kasar, menyebarkan rumor yang tidak benar, fitnah, dan lain sebagainya. Artinya setiap kata-kata yang menyakiti hati orang lain itu termasuk jenis bullying, yaitu bullying secara verbal. Kemudian yang ketiga yaitu bullying sosial, yang mana bullying sosial ini yaitu sebuah tindakan yang bertujuan untuk melemahkan harga diri seseorang dan hubungan sosial korban, baik itu di madrasah, di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi contohnya di situ ada pengucilan, penyebaran rumor, ataupun manipulasi hubungan. Contohnya mengucilkan korban dari teman-temannya secara sengaja, kemudian mengabaikan kehadiran korban atau mempermainkannya ketika sedang berkumpul bersama-sama. Kemudian yang keempat, menyebarkan gosip atau menyebarkan aib korban kepada kawan-kawan sehingga dia menjadi malu karena gosip tersebut. Kemudian yang keempat yaitu cyber. Cyber ini perundungan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet yang kita kenal. Di situ dijelaskan melalui media sosial atau pesan digital seperti aplikasi chatting, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Contohnya bisa mengirimkan pesan-pesan kejam atau ancaman secara online. Kemudian bisa juga menyebarkan foto atau informasi pribadi korban. Bisa juga menghina dan menindas korban melalui platform digital. Atau juga meneror korban dengan akun palsu. Itu semua jenis bullying secara cyber atau secara internet. Mungkin di tingkat sekolah dasar atau di tingkat madrasah ibtidaiyah, cyber ini mungkin belum berkembang, tapi perlu juga kita waspadai. Nah, itu yang pertama jenis-jenis bullying. Kemudian modusnya di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, ini seringkali bullying ini terselubung ataupun sulit terdeteksi karena kita menganggapnya biasa, seperti kenakalan anak-anak yang ejek-ejekan. Tetapi ini sangat berbahaya karena pelaku bullying ini sifatnya sangat licik. Kemudian melakukannya itu di tempat-tempat sembunyi dan saat pengawasan itu pengawasannya minim, tidak ada pengawasan. Contoh, bisa dia jadi menyembunyikan barang milik kawannya, kemudian menyebarkan cerita bohong atau cerita yang tidak-tidak di lingkaran pertemanannya, atau sengaja tidak mengajak korban bermain. Nah, sering kita lihat ada sekumpulan anak-anak yang bermain, tapi ada satu anak yang tidak diajak. Nah, itu juga termasuk jenis dari bullying.
Maka modus ini seringkali kita luput dari pantauan kita sebagai guru. Jadi kita tugas kita sebagai guru, sebagai ASN, untuk memperketat lagi sehingga modus-modus bullying ini yang kita anggap ini sederhana, kita anggap biasa saja, kalau kita biarkan khawatir nanti lebih berbahaya lagi yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, izin moderator boleh lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut sekarang di slide ini, yaitu mengapa bullying terjadi di lingkungan sekolah. Kalau ditanya mengapa, berarti ada penyebabnya. Maka kita bahas di sini adalah faktor-faktor penyebab kenapa bullying ini bisa terjadi, terkhusus di lingkungan sekolah ataupun madrasah. Ada 5 faktor setidaknya yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor individu, yang ketiga faktor dari madrasah tersebut, yang keempat faktor sebaya, dan yang kelima faktor media. Yang pertama faktor keluarga. Faktor keluarga ini di situ dijelaskan kurangnya pengawasan, pola asuh yang otoriter, atau lingkungan rumah yang sedang tidak harmonis. Contoh, misalkan di pola asuh. Keluarga yang menerapkan pola asuh terlalu keras ataupun terlalu otoriter, sering melakukan kekerasan fisik untuk menghukum anak-anaknya, maka ini dapat memicu seorang anak untuk cenderung melakukan bullying. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian orang tua, kasih sayang, dan komunikasi yang baik dari orang tua, ini juga membuat anak merasa tidak dihargai, sehingga berisiko si anak tersebut dapat melakukan tindakan bullying. Kemudian faktor yang kedua, faktor individu, yaitu faktor dari diri si pelaku tersebut. Ada rendahnya empati, masalah emosional, atau kebutuhan untuk mendominasi. Jadi yang sering kita dengar ini yaitu kebutuhan untuk mendominasi, yaitu keinginan si anak untuk berkuasa. Jadi pelaku bullying sering memiliki dorongan untuk mengontrol, mendominasi, dan merasa ia paling berkuasa di lingkungannya atau di lingkungan sekolahnya. Bisa jadi faktor perilaku itu karena balas dendam. Nah, jadi beberapa bullying bertindak demikian sebagai bentuk balasan karena pernah mungkin dulu menjadi korban kekerasan atau ia merasa terancam sebelumnya. Kemudian dari individu tersebut ada kurang empati. Jadi pelaku bullying mungkin memiliki kurangnya rasa simpati, empati, dan tidak menyadari dampak bahaya dari tindakan mereka terhadap korban bullyingnya. Kemudian selanjutnya faktor di sekolah atau faktor di madrasah, yaitu kurangnya kebijakan anti bullying yang jelas, pengawasan yang lemah, dan budaya di sekolah yang kurang suportif. Nah, ini terkhusus kita sebagai guru, ini menjadi faktor yang utama mengapa lingkungan bullying di madrasah ini bisa terjadi. Mungkin karena pengawasan kita yang kurang. Jadi nanti kita sama-sama setelah selesai nanti kita bahas ini tentang bullying, bisa kita terapkan bagaimana supaya tidak terjadi bullying di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu faktor teman sebaya. Di faktor teman sebaya itu yaitu bisa jadi karena tekanan kelompok, keinginan untuk populer, atau meniru perilaku teman-teman yang agresif. Jadi pengaruh teman yang sebaya ini, baik yang mendukung tindakan bullying atau sebagai kelompok yang mengajak untuk berbaur dengan cara melakukan bullying, bisa menjadi penyebab bullying. Karena usia-usia sekolah dasar, usia-usia madrasah ibtidaiyah, biasanya ikut-ikutan. Jadi kalau ada kawannya itu bertindak bullying, kemudian bullying itu terus-terusan dan tidak ada larangan ataupun hukuman dari pihak madrasah, bisa jadi kawan yang melihat itu bisa ikut-ikutan. Kemudian yang terakhir adalah faktor media, yaitu paparan konten kekerasan di televisi atau internet yang dinormalisasi. Di paparan intensif terhadap tayangan kekerasan di televisi ataupun di video games yang dimainkan anak-anak juga mengandung perkelahian yang mana dapat mempengaruhi psikologis anak dan meningkatkan potensi mereka untuk melakukan bullying.
Mungkin dari tontonan tersebut yaitu sebagai edukasi. Tapi kalau kalau anak-anak menontonnya tanpa pengawasan orang tua, bisa jadi tidak menjadi edukasi, malah menjadi tuntunan mereka untuk melakukan hal seperti yang ditontonkan di televisi. Maka ini tugas kita bersama, mencegah faktor-faktor tersebut sehingga tidak terjadi perilaku bullying baik di lingkungan rumah kita maupun di lingkungan madrasah. Terima kasih. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari rekan kami Muhammad Fahri. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan kami Muhammad Rizky. Silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bullying dan atau perundungan. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak psikologis dan sosial bullying pada korban dan pelaku. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dampak yang akan terjadi kepada korban. Yang pertama yaitu biasanya mereka akan mengalami kecemasan dan depresi. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Yang ketiga, adanya masalah kepercayaan diri. Yang keempat, trauma jangka panjang. Yang kelima, isolasi sosial. Bahkan keinginan untuk bunuh diri. Ya, di sini ini ya, yang terakhir ini adalah tindakan atau dampak yang akan terjadi yang sangat bisa kita bilang sangat bahaya ya, yang dimana ini sudah bukan keinginan anak lagi, tetapi memang karena tekanan mereka jadi punya keinginan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi kepada pelaku. Ya, di sini bullying ini tidak hanya terjadi dampaknya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Dampak yang akan terjadi kepada pelaku ialah biasanya mereka memiliki perilaku agresif dan berkelanjutan. Yang kedua, di sini ada masalah kriminalitas di masa depan. Yang ketiga, kesulitan membangun hubungan sehat. Yang keempat, kurangnya empati. Yang kelima, ada risiko penyalahgunaan zat. Bullying ini yaitu merugikan semua pihak yang terlibat. Intervensi dini sangat penting untuk mencegah siklus negatif ini. Baik, moderator, saya lanjutkan. Oke, sini selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru dan sekolah, yaitu tentang strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Yang pertama, kalau di sekolah kita bisa melakukan dengan edukasi dan sosialisasi, yang dimana banyak sekolah yang sudah melakukan program anti bullying, pelatihan-pelatihan, dan workshop untuk siswa. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan pendekatan mediasi, yaitu mendengarkan semua pihak, mencari solusi, dan memfasilitasi rekonsiliasi. Yang di sini juga saya akan menjelaskan tentang adanya kebijakan yang jelas. Yang dimaksud kebijakan yang jelas yaitu adanya aturan tegas, prosedur pelaporan, dan konsekuensi yang konsisten. Setelah itu ada yang bisa kita lakukan yaitu dengan jaringan dukungan. Maksudnya yaitu membangun komunikasi aktif dengan orang tua dan pihak terkait lainnya. Di sini saya menambah catatan sedikit yaitu guru dan sekolah adalah garda terdepan dalam menciptakan lingkungan bebas bullying, dan serta peran proaktif sangat dibutuhkan di sini. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada rekan kami Muhammad Rizky. Selanjutnya materi selanjutnya dibawakan oleh Saudari Rika. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Nah, pembahasan berikutnya adalah keterlibatan orang tua dan komunitas
mendukung lingkungan bebas bullying, keterlibatan orang tua dan komunitas. Peran orang tua, yang pertama itu komunikasi terbuka, yang kedua pengawasan aktif, yang ketiga teladan positif, dan yang keempat kolaboratif, di mana komunikasi terbuka. Orang tua harus melakukan dorong anak untuk bercerita tanpa takut. Kemudian yang pengawasan aktif atau interaksi anak baik di sekolah maupun daring. Kemudian teladan positif itu ajarkan untuk berempati dan resolusi konflik. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama dengan sekolah untuk penanganan kasus. Untuk di peran komunitas, yang pertama itu ada program edukasi, yaitu kampanye kesadaran anti-bullying di masyarakat. Kemudian dukungan psikologis, menyediakan layanan konseling bagi korban dan pelaku. Kemudian kemitraan membangun jaring dengan lembaga perlindungan anak. Slide berikutnya. Oh, ini. Kita lanjut ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, bullying di sekolah dasar adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi dari berbagai pihak. Mari bersama-sama kita mewujudkan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya sikap perundungan terhadap anak di madrasah. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya dari rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami tentang bullying di sekolah. Mudah-mudahan ini dapat kita terapkan nanti setelah pelatihan ini di madrasah kita masing-masing, terkhusus bagi kita yang memang semua guru. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kami dari kelompok 4 gelombang 18. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dan dapat mengembangkannya. Mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau yang salah. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.